Shalom. Mari kita datang kepada Tuhan dengan penuh kerinduan akan Tuhan. Mari kita sama-sama berdoa sebelum kita memulai ibadah ini. Bapa, sungguh kami mengucap syukur di hadapan Kau ya Tuhan. Penyertaan-Mu, pertolongan-Mu luar biasa Tuhan sepanjang hari ini. Hingga pada saat sore hari ini kami kembali datang untuk mencari wajah-Mu Tuhan. Kami rindu bersekutu dengan Engkau. Kami rindu memuji, menyembah Engkau Tuhan. Sebab hanya Engkau yang layak dipuji, Engkau yang layak diagungkan tinggi ya Tuhan. Mari Bapa, Engkau beracara lewat ibadah penyembahan kami pada sore hari ini. Engkau bertata atas puji-pujian kami ya Tuhan. Biarlah Engkau disenangkan lewat pujian yang kami naikkan, lewat penyembahan yang kami naikkan di hadapan Engkau ya Tuhan. Mari Engkau lepaskan kuasa-Mu ya Tuhan sore hari ini. Bagi setiap umat-Mu yang mengikuti worship at home ini ya Bapa, biarlah mereka mengalami jamahan kasih-Mu. Terima kasih ya Tuhan, kami siap untuk memuji, memuliakan nama-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya, amin, haleluya. Mari satukanlah hati kita untuk memuji, menyembah Tuhan dengan senang hati. Haleluya. Satukanlah roh kami ya Tuhan, bergandeng tangan kami semuanya, dalam hadirat-Mu kami menyembah-Mu. Curahkanlah roh-Mu atas kami. Satukanlah roh kami ya Tuhan, bergandeng tangan kami semuanya, dalam hadirat-Mu kami menyembah-Mu. Curahkanlah roh-Mu atas kami. Roh tercurah dari surga, bumi bersuka cita. Roh tercurah dari surga, bangsa-bangsa bersorak. Roh tercurah dari surga, gereja Tuhan dibangkitkan. Roh tercurah dari surga, gereja Tuhan dimenangkan. Semua bangsa-bangsa kan mengaku bahwa Yesus Tuhan. Satukanlah roh kami ya Tuhan, bergandeng tangan kami semuanya, dalam hadirat-Mu kami menyembah-Mu. Curahkanlah roh-Mu atas kami. Roh tercurah dari surga, bumi bersuka cita. Roh tercurah dari surga, bangsa-bangsa bersorak. Roh tercurah dari surga, gereja Tuhan dibangkitkan. Roh tercurah dari surga, gereja Tuhan dimenangkan. Semua bangsa-bangsa kan mengaku bahwa Yesus Tuhan. Satukanlah roh kami ya Tuhan, bergandeng tangan kami semuanya, dalam hadirat-Mu kami menyembah-Mu. Curahkanlah roh-Mu atas kami. Roh tercurah dari surga, bumi bersuka cita. Roh tercurah dari surga, bangsa-bangsa bersorak. Roh tercurah dari surga, gereja Tuhan dibangkitkan.
tercurah dari surga. Gereja Tuhan dimenangkan, semua bangsa-bangsa kan mengaku bahwa Yesus Tuhan. Mari katakan roh tercurah, bumi bersuka cita, roh tercurah dari surga, bangsa-bangsa bersorak, roh tercurah dari surga, gereja Tuhan dibangkitkan, roh tercurah dari surga, gereja Tuhan dimenangkan, semua bangsa-bangsa kan mengaku bahwa Yesus Tuhan. Semua bangsa-bangsa kan mengaku bahwa Yesus Tuhan. Semua bangsa-bangsa kan mengaku bahwa Yesus Tuhan. Amin. Berikan sorak-sorai terbaik bagi Allah kita. Yesus Tuhan, Allah yang perkasa. Amin. Hari ini adalah hari pembebasan. Setiap belenggu dosa dipatahkan oleh kuasa Roh Kudus. Amin. Hari ini hari pembebasan, belenggu dosa telah dipatahkannya, karena Roh Kudus hadir di sini menyatakan kuasanya. Hari ini hari pembebasan, belenggu dosa telah dipatahkannya, karena Roh Kudus hadir di sini menyatakan kuasanya. Tercurah anggur yang baru, penuhi dengan minyak baru, sukacita yang melimpah, sorak-sorai kemenangan. Haleluya. Mari sama-sama katakan, hari ini hari pembebasan. Hari ini hari pembebasan, belenggu dosa telah dipatahkannya, karena Roh Kudus hadir di sini menyatakan kuasanya. Tercurah anggur yang baru, penuhi dengan minyak baru, sukacita yang melimpah, sorak-sorai kemenangan. Tercurah anggur yang baru, penuhi dengan minyak baru, sukacita yang melimpah, sorak-sorai kemenangan. Tercurah anggur yang baru, penuhi dengan minyak baru, sukacita yang melimpah,
semua umat pilihan Allah, dengarlah panggilannya untuk menggenapi firman-Nya. Sekaranglah waktunya untuk berdiri bagi bangsa ini. Mari maju umat pemenang. Mari kita semua umat pilihan Allah, dengarlah panggilannya untuk menggenapi firman-Nya. Sekaranglah waktunya untuk berdiri bagi bangsa ini. Mari maju umat pemenang, bukan bangkit, nyatakan kemuliaan-Nya. Bukan bangkit, nyatakan kebesaran-Nya, sampai setiap lutut bertelut, semua lidah mengaku Yesus Kristus dialah Tuhan, Raja segala raja. Dialah Raja. Mari kita semua umat pilihan Allah, mari dengarlah panggilannya untuk menggenapi firman-Nya. Sekaranglah waktunya untuk berdiri bagi bangsa ini. Mari maju umat pemenang, bukan bangkit, nyatakan kemuliaan-Nya. Bukan bangkit, nyatakan kebesaran-Nya, sampai setiap lutut bertelut, semua lidah mengaku Yesus Kristus dialah Tuhan, Raja segala raja. Dialah Raja. Mari kita semua umat pilihan Allah, dengarlah panggilannya untuk menggenapi firman-Nya. Sekaranglah waktunya, amin, untuk berdiri bagi bangsa ini. Mari maju umat pemenang, bukan bangkit, bukan bangkit, nyatakan kemuliaan-Nya. Bukan bangkit, nyatakan kebesaran-Nya, sampai setiap lutut bertelut, semua lidah mengaku Yesus Kristus dialah Tuhan, Raja segala raja. Bukan bangkit, nyatakan kemuliaan-Nya. Bukan bangkit, nyatakan kebesaran-Nya, sampai setiap lutut bertelut, semua lidah mengaku Yesus Kristus dialah Tuhan, Raja segala raja. Dialah Raja. Dialah Raja. Dialah Raja. Sungguh hanya Engkaulah Raja di atas segala raja Tuhan. Kau layak disembah bagi semua bangsa Tuhan. Haleluya, haleluya. Mari Roh Kudus Engkau tetap bekerja ya Tuhan bagi setiap kami yang merindukan jamahan-Mu ya Roh Kudus. Haleluya. Allah Roh Kudus, penuhi kami. Ku rindu
ubah hatiku, jalikanku, jamalah ku rindu hadiratmu. Katakan Allah Roh Kudus, Allah Roh Kudus, penuhi kami. Ku rindu Kau selalu dalam hidupku. Allah Roh Kudus, ubah hatiku, jalikanku, jamalah ku rindu hadiratmu. Ku sembah kudus, kuduslah Tuhan, dan ku sanjung Kau mulia, mulia bagimu Tuhan. Allah Roh Kudus, penuhi kami. Ku rindu Kau selalu dalam hidupku. Allah Roh Kudus, ubah hatiku, jalikanku, jamalah ku rindu hadiratmu. Ku sembah kudus, kuduslah Tuhan, dan ku sanjung Kau mulia, mulia bagimu Tuhan. Ku sembah kudus, kuduslah Tuhan, dan ku sanjung Kau mulia,
Mari kau menjamah setiap kami, mengubah setiap kami Tuhan. Haleluya. Roh Kudus, kau bekerja. Roh-Mu yang hidup penuhiku, mengalir dalamku. Jiwaku tenang bersamamu dalam naungan-Mu. Katakan Roh-Mu yang hidup, Roh-Mu yang hidup penuhiku, mengalir dalamku. Jiwaku tenang bersamamu dalam naungan-Mu. Buka hati tu jamahan-Mu, berserah penuh di hadirat-Mu. Kau ambil alih seluruh hidupku, di altar-Mu menyembah-Mu. Roh-Mu yang kudus, pulihkanku, Engkaulah damaiku. Ku hidup oleh anugerah-Mu yang menyertaiku. Ku buka hati, amin amin, tu jamahan-Mu, berserah penuh di hadirat-Mu. Kau ambil alih seluruh hidupku, di
jamahanmu berserah penuh di hadiratmu, kau ambil alih seluruh hidupku di altarmu, menyembahmu. Buka hati, kami mengundang hambanya menyampaikan firman Tuhan. Berserah penuh di hadiratmu, kau ambil alih seluruh hidupku di altarmu. Yes, God. Buka hati, Mari Roh Kudus. untuk jamahanmu berserah penuh I want you, Lord. hadiratmu, I want you, God. kau ambil alih seluruh hidupku Hallelujah. di altarmu, menyembahmu di altarmu, menyembahmu di altarmu, Ya karala bakaya nama harala. Haleluya, haleluya. Mari kita datang dengan percaya, jangan hanya sekedar datang tetapi harapkan sesuatu daripada Tuhan sebagai kepercayaan kita kepada Dia. Firman Tuhan berkata, siapa yang datang kepada Allah harus percaya bahwa Allah itu ada. Dan bahwa Allah itu memberikan upah bagi orang-orang yang sungguh-sungguh datang merindukan Dia. Mari kita datang dengan percaya saat kita datang kepada Tuhan. Mujizat bisa terjadi, kesembuhan bisa terjadi, hal-hal yang kita inginkan bisa terjadi saat kita datang dengan iman. Mari ya Bapa, biarkan Engkau membimbing menuntun kehidupan kami untuk kami melihat betul bahwa Engkau itu ada. Dan Engkau bisa menjamah dan menyembuhkan kehidupan kami ya Bapa. Kami menyerahkan jam yang indah pada malam hari untuk kami belajar daripadamu. Demi satu nama yang ajaib, nama Yesus kekasih kami sudah berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Selamat malam. Kita akan sama-sama belajar dari kebenaran firman Tuhan ya saudara. Dari kitab Ibrani pasal yang ke-11 ayat yang ke-6. Ibrani pasal yang ke-11 ayat yang ke-6. Tetapi tanpa iman tidak mungkin orang berkenan kepada Allah. Sebab barang siapa berpaling kepada Allah, ia harus percaya bahwa Allah itu ada dan bahwa Allah memberi upah kepada orang yang sungguh-sungguh mencari Dia. Lihat ya saudara. Kita harus melakukan segala perkara itu dengan iman. Karena tanpa iman, apapun yang kita lakukan tidak mungkin berkenan kepada Allah. Doa tanpa iman tak berkenan kepada Allah. Memuji menyembah Tuhan tanpa iman tak berkenan kepada Allah. Melayani Tuhan tanpa iman juga tidak akan berkenan kepada Allah. Jadi ingat ya saudara, hal-hal yang paling baik sekalipun di dalam kehidupan kita, ketika kita melakukannya tanpa iman, itu tidak mungkin menyenangkan hati Tuhan. Hanya dengan iman, apa yang kita buat itu bisa menyenangkan hati Tuhan. Nah, sekarang kita melihat apa itu iman. Kita sudah belajar bahwa iman itu adalah sebuah tindakan. Iman itu adalah sebuah perbuatan. Perbuatan apa dengan iman? Coba kita lihat dari Ibrani pasal yang ke-11 ayat yang pertama. Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Kita lihat ya, ayat ini berkata,
Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang kita lihat. Jadi begini, selain iman adalah sebuah perbuatan, ketika kita berbuat iman itu, kita berharap terjadi sesuatu ketika kita melakukannya. Lihat ya. Jadi ada unsur yang lain selain perbuatan, ada harapan. Nah, dasarnya adalah firman Tuhan di dalam kehidupan kita. Jadi sekali lagi, iman memiliki unsur-unsur. Yang pertama, iman adalah apa? Perbuatan. Yang kedua, iman adalah harapan, berharap sesuatu. Nah, pertanyaannya, kita ambil contoh yang mudah. Kita tadi menaikkan pujian penyembahan kepada Tuhan. Nah, iman, apa yang kita imani terjadi ketika kita memuji menyembah Tuhan? Ayo coba, apa? Apa yang sudah harapkan ketika sudah memuji menyembah Tuhan? Alkitab mencatat ada dua orang yang ada dalam penjara yang bernama Paulus dan Silas. Ketika mereka ada di penjara, mereka menaikkan pujian kepada Tuhan. Nah, sekali lagi ya, iman itu selain perbuatan, mereka berharap apa yang mereka lakukan itu cocok dengan firman Tuhan yang mereka imani. Nah, firman Tuhan berkata, Tuhan itu bersemayam di atas puji-pujian umatnya. Di dalam Mazmur pasal yang ke-22 ayat yang keempat. Nah, saudara, mari kita belajar ya saudara, untuk betul-betul mempraktekkan iman di dalam kehidupan kita. Jadi jangan hanya sekedar memuji menyembah Tuhan, tetapi harapkan Tuhan itu sungguh-sungguh hadir di tengah-tengah kita, menyatakan kuasa dan kasih-Nya. Saya hari ini ya saudara, sepanjang hari, mungkin setengah hari ya, saya sibuk cari sebuah buku yang hilang. Saya mau pakai untuk renungan 17 Agustus. Saya sudah tahu judul bukunya, Menduduki Kota-Kota Musuh, karangan Cindy Jacob. Saya bongkar lemari saya urut dari atas sampai ke bawah, cari tidak ada. Saya pergi ke Pondok Waras, cari di buku yang lain, tidak ada. Saya kembali pulang ke rumah saya cari. Di tengah-tengah saya mencari itu, saya berdoa, Tuhan tolong. Saya temukan buku itu. Kalau tidak ketemu buku itu, tidak jadi maksudnya khotbahnya. Karena itu perlu ada cuplikan dari buku itu. Saya sudah berdoa. Saya mau tanya, saudara berdoa itu kenapa saudara berdoa? Ketika saudara mengalami kesulitan, saudara berdoa, apa yang saudara harapkan? Hah? Ya, bisa tenang. Tetapi ada yang lebih penting, yaitu kita berdoa supaya ada jawaban, betul gak? Pertanyaannya begini, kalau kita belum lihat jawaban, apa yang akan kita lakukan dengan doa itu? Pernah berdoa dan tidak ada jawaban? Halo? Tidak ada ya, kayaknya semua kalau doa dijawab Tuhan. Atau yang kedua yang lebih betul, tidak pernah berdoa. Gimana saudara? Hah? Saya tadi tengah-tengah berdoa, saya sudah cuar itu. Setelah lemari ya, 2 kali tidak temu, Pondok Waras tidak temu. Saya cari di ranjang di mana, biasanya bukunya juga berserakan. Tidak ketemu. Saya telepon teman saya, kamu pernah tidak baca buku ini? Semua nihil. Saya pikir tadi saya sudah berdoa. Kenapa belum ada jawaban? Tetapi saya ingat mengenai kisah Elia. Saya yakinkan saya pasti ketemu jawabannya. Kemudian teman saya kasih, coba kamu ke Google Book. Itu gini. Saya coba enggak kena juga. Tetapi ya saudara, di tengah-tengah saya mencari itu. Saya tidak tahu ya, saya entah pencet gimana di HP itu. Saya bisa download buku itu 203 lembar. Loh, tiba-tiba kok ada ya? Ada buku. Nah, tapi masalahnya itu sekarang ada dalam bahasa Inggris. Kemudian saya suruh teman saya, coba ini
Dibetulkan, kalau di Google Translate kan dia agak aja. Coba betulkan. Dan yang luar biasa ya saudara, akhirnya selesailah yang kutipan yang saya cari. Lewat apa saudara? Lewat saya berdoa. Kadang orang begini ya saudara. Jadi iman itu berharap. Dan ini bukan sekedar sebuah harapan yang biasa. Karena tadi kita lihat, itu harapan yang yakin, itu terbukti. Karena kalau itu berupa harapan saja, bisa tidak terjawab. Tetapi iman lebih daripada harapan itu. Iman itu sebuah pengharapan yang pasti. Bahwa itu pasti terjawab. Nah, kita perlu terus melatih ya saudara. Apa yang dikatakan firman Tuhan lakukan, apa yang dikatakan firman Tuhan jadikan dasar untuk kita mengalami semua janji-janji Tuhan. Salah satunya ya saudara, ketika kita memuji menyembah Tuhan, biasakan begini. Kalau tidak cocok dengan apa yang dijanjikan, apakah ada timbul pertanyaan di dalam hatimu? Saya tidak tahu. Nah ini seharusnya pelayan pujian penyembahan harus mulai begitu ya. Saat saudara memuji menyembah Tuhan, apa yang Tuhan janjikan? Saat kita memuji Tuhan, Tuhan menjanjikan Dia akan hadir di tengah-tengah kita. Amin. Saat kita mulai memuji, tadi kita lihat ayatnya di dalam Mazmur 22 ayat yang keempat. Kenapa Daud dikatakan orang yang berkenan kepada Allah? Kenapa? Hatinya berkenan. Kita harus selalu ingat ya saudara. Tidak ada seorang pun yang berkenan kepada Allah tanpa iman. Amin. Jadi kalau orang itu bisa berkenan kepada Allah, itu karena orang itu beriman dan percaya kepada Tuhan. Kenapa Daud dikatakan beriman kepada Tuhan? Karena coba ya, saudara tahu, Mazmur 22 itu adalah sebuah, kalau saudara baca dari atas ya, mulai ayat yang pertama, itu sebuah apa ya, pertanyaan di hati Daud. Coba dibaca ya. Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Aku berseru-seru tetapi engkau tetap jauh dan tidak menolong aku. 23. Allahku, aku berseru pada waktu siang tetapi engkau tidak menjawab. Dan pada waktu malam tetapi tidak juga aku tenang. Padahal engkau yang kudus yang bersemayam di atas puji-pujian orang Israel. Jadi ini seperti getun gitu loh. Seperti bertanya-tanya, loh Tuhan, engkau kan janjinya kalau aku memuji, aku bermazmur, engkau hadir. Lah ini aku sudah memuji tetapi kok tetap rasa jauh. Aku sudah berulang-ulang memuji, tetapi kok tidak ada jawaban. Lihat ya saudara, ada sebuah pertanyaan besar di hatinya. Lah ini harus menjadi sesuatu yang kita terus latih di dalam kehidupan kita. Waktu kita datang berdoa, waktu kita datang menyembah Tuhan. Kan di dalam doa dikatakan siapa mencari pasti mendapat. Nah, kalau belum mendapat, apakah itu ada pertanyaan atau begini kita? Biarkan mungkin besok baru ketemu. Itu namanya tidak datang dengan iman. Kita mesti percaya bahwa Allah yang kita sembah adalah Allah yang menggenapi setiap perkataan-perkataannya. Amin. Perkataannya tidak pernah berdusta. Oleh sebab itu, mari jadikan pijakan iman kita, percaya. Aku memuji Tuhan, aku pasti mengalami kehadiran Tuhan. Aku berdoa, Dia pasti menjawab. Ada sebuah keyakinan. Karena begini, iblis itu akan terus menggodai saudara untuk tidak percaya kepada Tuhan. Itu tadi ya, misalnya kita berdoa, lihat loh, tidak ada jawaban apa-apa. Tapi ketika kita mau terus meminta Tuhan akan mengajar kepada kita, maka kita akan bertumbuh dalam iman. Dan iman itu yang akan menyenangkan hati Tuhan. Amin. Oleh sebab itu mari kita sama-sama terus belajar ya saudara. Setiap sore di sini. Sekali lagi ya saudara, saya punya mimpi yang besar. Worship at home ini saya mulai dengan pemikiran. Karena di dalam Alkitab dituliskan, siapa yang membangun pondok Daud, maka bangsa-bangsa yang belum mengenal Allah akan datang. Jadi ini bukan sebuah acara biasa. Saya rindu kita semua belajar memuji menyembah Tuhan. Belajar membangun pondok Daud seperti yang Tuhan mau. Sampai orang-orang di kota ini yang belum percaya kepada Tuhan akan mulai percaya kepada Tuhan. Amin. Mari kita punya iman yang sama.
bahwa Allah yang akan menggenapi janjinya. Kita terus menyembah Tuhan, menghadirkan Tuhan di kota ini. Sampai orang-orang yang belum percaya kepada Tuhan akan menyembah Tuhan. Jadi saya harap ya, semua yang ambil bagian dalam pelayanan ini, semua pelayan pujian penyembahan, semua pemain-pemain musik, ingatlah, saat kita memuji menyembah Tuhan, apa yang harus terjadi? Dia harus hadir. Dan ketika dia hadir, dia tidak pernah diam diri saja. Ketika dia hadir, maka kita akan melihat kemuliaannya dinyatakan di dalam kehidupan kita. Amin. Melihat kuasanya, melihat kasihnya. Makanya saudara, orang-orang yang menyembah Tuhan akan menjadi orang-orang yang nomor satu di dunia ini. Saya lihat semua tokoh-tokoh Alkitab menyembah Tuhan itu artinya menempatkan Tuhan di tempat yang maha tinggi. Maka Tuhan akan meninggikan orang itu. Mari sekali lagi kita terus percaya. Nah, kalau kita melihat juga di dalam Lukas pasal yang ke-11 ayat yang pertama. Pada satu kali Yesus sedang berdoa di salah satu tempat. Ketika ia berhenti berdoa, berkatalah seorang dari murid-muridnya kepadanya, Tuhan, ajarlah kami berdoa, sama seperti yang diajarkan Yohanes kepada murid-muridnya. Lihat ya saudara, saya yakin murid Yesus itu kira-kira menurut saudara berdoa atau tidak? Hah? Berdoa ya. Tapi kenapa murid-murid ini kok minta Tuhan ngajari mereka berdoa? Kenapa? Kok minta Tuhan loh ngajari mereka berdoa? Kenapa? Saudara kepingin enggak belajar berdoa? Enggak Pak. Kalau main game kepingin. Kalau berdoa terus terang enggak. Begini ya saudara, kita mesti belajar hal-hal rohani. Saya percaya murid-murid kepengen diajar berdoa karena mereka merasa gini, aku ini sama-sama sembahyang, tapi mutu sembahyangnya lain. Kan satu kali ada orang yang sakit ayan ya, Yesus bisa menyembuhkan, murid-murid tidak bisa menyembuhkan. Jadi murid-murid kepengen naik level, ada mutu di dalam doa-doa mereka, supaya doa-doa mereka itu luar biasa. Dan sekali lagi Tuhan mendengarkan doa mereka, sehingga mereka belajar. Nah, saya berharap kita juga terus bertumbuh dalam penyembahan kepada Tuhan. Amin. Di dalam Alkitab pernah dicatat, pernah baca juga ya, ketika musik dimainkan oleh Daud, roh jahat yang ada di Saul bisa keluar. Saya tidak tahu pemain musik kepengen tidak seperti begitu. Saya baca sebuah buku yang dikarang oleh Kim Clement. Itu hebat saudara. Itu orang yang melayani di sekuler, tapi dia minta Tuhan urapi ketika dia memainkan alat-alat musik. Itu ya saudara, ketika dia main musik di bar, saya bisa bayangkan ya, main musik di bar, itu hadirat Tuhan bisa turun dan menjamah orang-orang di sana. Apakah itu bagi saudara aneh? Yang aneh ya, saudara memuji Tuhan, tapi bisa sakit, itu aneh ya kan, saudara. Karena ketika Tuhan hadir di dalam penyembahan kita, hadiratnya akan menyembuhkan, hadiratnya akan memulihkan. Nah, kita mesti terus belajar ya saudara. Karena apa? Ketika kita tidak belajar, maka iman kita akan mati. Karena apa tadi? Yang kita lakukan, semua yang kita lakukan tanpa iman tidak mungkin berkenan kepada Allah. Amin. Sebab itu tiap-tiap pagi tiap-tiap sore kita ada di sini, tiap-tiap pagi kita ada dalam doa pagi. Mari kita lakukan semua dengan iman. Kita bukan hanya sekedar melakukan, tetapi kita melatih dan berharap sesuatu yang besar terjadi saat kita melakukannya dengan iman. Iman itu berharap hal-hal yang besar dari Allah dan melakukan hal-hal yang besar bagi Allah. Amin. Sebab itu biarkan tiap-tiap sore, semua saudara yang mengikuti acara ini, angkatlah imanmu. Harapkan sesuatu yang besar saat engkau memuji menyembah Tuhan. Harapkan dia hadir dan membuat mujizat-mujizat di dalam kehidupanmu. Ketika engkau memuji menyembah Tuhan, harapkan perkara-perkara yang belum pernah engkau lihat
terjadi di dalam kehidupanmu. Amin. Mari kita datang kepada Tuhan. Mari kita naikkan pujian, Kau Allah yang besar, ajaib, dan mulia. Jesus. Kau Allah yang besar, ajaib dan mulia. Kau Yesus yang selalu membuatku terpesona. Segala pujian bagimu ya Tuhan, hanya Kau yang layak. Haleluya, Kau Allah yang besar, ajaib dan mulia. Kau Yesus yang selalu membuatku terpesona. Segala pujian bagimu ya Tuhan, hanya Kau yang layak Saudara, apakah saudara percaya setiap gerakan-gerakan iman yang kita lakukan itu akan membuat saudara kagum akan Tuhan? Sekali lagi, saat saudara melakukan segala sesuatu dengan iman, maka engkau akan dibuat takjub, kagum akan Tuhan yang luar biasa. Sama ketika kita datang dalam acara worship at home ini dengan percaya Dia ada, Dia menyatakan dirinya saat kita memuji menyembah Tuhan. Maka saya percaya pujian ini akan kita alami dalam kehidupan kita. Kita dibuat takjub akan Tuhan. Biarkan malam hari ini, tiap-tiap malam ketika sudah melakukan worship at home, silakan kagum akan perbuatan-perbuatan Allah yang besar dalam kehidupanmu. Mari sekali lagi kita katakan, Kau Allah yang besar, ajaib dan mulia. Haleluya. Kau Yesus yang selalu membuatku. Haleluya. Segala pujian bagimu ya Tuhan, hanya Kau yang layak. Katakan sekali lagi, Kau Allah yang besar. Bapa, kami mau belajar daripada-Mu ya Bapa. Kami mau mempercayai setiap janji-janji-Mu. Kami percaya setiap kami memuji menyembah Engkau, Engkau ada di tengah-tengah kami. Dan Engkau bukan Allah yang berdiam diri, tetapi Allah yang menyatakan kasih dan kuasa-Mu. Mari bimbinglah kami tiap-tiap sore ketika kami memuji menyembah Engkau. Biarkan kami mengalami kuasa hadirat-Mu menjamah kehidupan kami ya Bapa. Dan seperti pujian yang kami naikkan, kami akan dibuat terpesona karena Engkau ya Bapa. Mulut kami tidak akan berhenti memuji meninggikan Engkau. Karena Engkau Allah luar biasa di dalam kehidupan kami. Mari ya Bapa, bimbinglah semua anak-anak-Mu yang ambil bagian dalam acara worship at home ini. Supaya kami boleh masuk dalam pengalaman-pengalaman pribadi dengan Engkau. Hal-hal yang belum pernah kami alami, Engkau akan tunjukkan kepada kehidupan kami mengenai kebesaran-Mu ya Bapa dalam kehidupan kami. Mari Engkau menjamah setiap kami pada malam hari ini dengan berkat daripada-Mu. Mari yang katakan setelah terima berkat firman Tuhan. Demikianlah firman yang tidak pernah gagal. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyertai engkau dengan wajah-Nya dan memberikan engkau kasih karunia.
Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera. Yang percaya terima berkatnya dan berkataan, amin. Selamat malam, Tuhan memberkati.